Ada 4 topik penting dalam analisis ekonomi makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengangguran. Ketiga, kenaikan harga. Dan 4, perdagangan internasional. Aspek kenaikan harga-harga biasanya disebut sebagai inflasi. Sebenarnya harga kan tidak mesti naik, bisa turun juga. Karena kecenderungannya banyak naik, itu biasanya suka disebut inflasi. Jadi waktu kita menghitung di tahun 63, itu masih pakai tahun dasar 53. Yang disurvei cuma Jakarta, 19 komoditas, dan seterusnya ya. Jadi memang wajar lah di masa-masa pasca reformasi itu lebih banyak komoditasnya. Ada 4 topik penting dalam analisis ekonomi makro. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, pengangguran. Ketiga, kenaikan harga. Dan 4, perdagangan internasional. Nah, masing-masing topik ini memiliki beberapa indikator utama. Sebagian besarnya cukup dikenal publik karena media massa sering menampilkan, dan beberapa para ekonom maupun para pengamat itu suka dimintai komentar ketika ada publikasi tentang indikator tersebut. Nah, di antara 4 itu tadi kita sudah sebutkan adalah aspek kenaikan harga-harga. Biasanya disebut sebagai inflasi. Sebenarnya harga kan tidak mesti naik, bisa turun juga. Nah, namun yang karena kecenderungannya banyak naik, itu biasanya suka disebut inflasi. Nah, dalam beberapa kesempatan, mungkin bulan atau beberapa jenis barang, inflasinya bernilai minus. Bisa juga disebut deflasi sebenarnya, tapi bisa dikatakan inflasi yang minus. Nah, perhitungan inflasi di Indonesia, karena arti pentingnya tadi, dilakukan secara khusus oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, tiap bulan bahkan, jadi diumumkan di awal bulan untuk kondisi sebulan sebelumnya. Nah, bagaimana BPS menghitungnya? Nah, BPS melakukan survei yang terus-menerus ya. Ini termasuk kegiatan BPS yang utama ya, menghitung, mendata, mempublikasi inflasi. Nah, BPS menggunakan sajian yang sederhana yang disebut dengan indeks harga konsumen, IHK ya. Apa IHK itu atau indeks harga konsumen itu? Itu semacam mewakili, kan barang ada jutaan barang dan jasa. Nah, itu dikelompokkan, kemudian dari pengelompokan itu juga kemudian ditimbang-timbang, diberi indeks seolah-olah mewakili harga keseluruhan, kan mau tidak mau pakainya indeks ya, 100, 105, 121, nah, semacam itu ya, nanti kita akan lihat. Jadi indeks harga konsumen atau IHK itu mencoba mencari perwakilan dari jutaan jenis barang ke dalam satu angka supaya bisa dibandingkan. Nah, semacam itu ya. Nah, BPS dalam cara kerjanya mengikuti acuan internasional. Jadi ada acuan internasional, ada best practices internasionalnya. BPS juga mengirim tenaga ahlinya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, BPS menentukan tahun tertentu sebagai tahun dasar, supaya nilainya tahun dasar tersebut 100. Jadi nanti di bulan-bulan berikut setelah tahun itu, atau 1-2 tahun setelah itu kan ukurannya 100 tadi. Berapa naiknya dari 100? Tentu secara teoritis bisa turun ya. Bisa 98, berarti lebih rendah dari tahun dasar. Nah, karena macam barang dan jasa itu berubahnya cukup cepat, maka BPS mau tidak mau juga mengganti tahun dasar setiap 5 atau 6 tahun. Dulu 10 tahun, sekarang makin cepat. Tentu kalau analis ekonomi, biarpun diganti tahun dasar, punya cara metodologi untuk menyamakan indeksnya ya. Tapi buat publik ya mau tidak mau hanya melihat dari indeks dengan tahun dasar yang dipublikasi. Nah, saat ini, saat kita pembelajar ekonomi mendengarkan penjelasan saya ini, sebenarnya kita sudah memakai tahun dasar 2022 sama dengan 100. Jadi dianggap 2022 dan itu patokannya akhir tahun. Jadi misalnya sekarang April 2024, data terkininya yang diumumkan awal Mei tadi, itu indeksnya 106,40. Dengan tahun dasar 2022 100, itu sebenarnya sudah terjadi kenaikan 6,40%
selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, kan begitu cara melihatnya. Tiap bulan ada indeksnya. Nah, sayangnya BPS belum sepenuhnya mempublikasi datanya berdasarkan tahun dasar 2022. Sebagian besar publikasi terkininya masih memakai tahun dasar 2018. Nah, tidak masalah, kita bisa belajar juga dari itu. Maka tahun dasar 2018 sama dengan 100, kita ambil contoh, IHK Desember 2023, Desember 2023 berarti berapa bulan yang lalu ya, itu 116,56. Maka kita bisa membacanya selama kurang lebih 2019, 20, 21, 22, 23, 5 tahun. Itu terjadi kenaikan harga-harga secara umum sebesar 16,56%. Nah, sedangkan yang disebut tingkat inflasi nanti kita lihat bulanan dan tahunan. Ini saya bicara indeksnya dulu. Nah, dengan demikian BPS memiliki data IHK tiap bulan. Nah, maka nanti ada perbandingan antar bulan, ada perbandingan bulan yang sama dengan tahun sebelumnya dan seterusnya. Untuk nanti akan kita jelaskan tersendiri. Kali ini saya ingin menyampaikan saja bahwa BPS menghitung data inflasi berdasarkan, terutama sekali berdasarkan survei harga konsumen yang disajikan setiap bulan. Tetapi prosesnya survei tersebut dibantu oleh jaringan BPS yang memonitor harga-harga di, nah dulu 90 kota. Di 2018, tahun dasar 2018 juga 90 kota. Jadi hanya kota ya, 34 ibu kota provinsi ditambah 56 kota terpilih lainnya. Mulai tahun 2022 sebenarnya sudah 150 kota, tapi kita belum melihat sajian yang utuh dari itu. Jadi mungkin beberapa uraian saya nanti masih mengacu pada 90 kota tersebut. Tiap kota itu disurvei barang yang sekian macam barang. Sebenarnya secara keseluruhan se-Indonesia di 90 kota itu ada 835 komoditas, barang dan jasa ya, jangan hanya barang. Nah, tetapi tiap kota beda. Ada kota seperti Jakarta yang paling banyak, itu komoditasnya sampai 473 macam. Nah, jadi 835 itu kan soal macamnya, karena ada kota-kota yang di sini diukur, di sana nggak diukur. Apa patokannya BPS? Adalah barang dan jasa yang relatif banyak dikonsumsi di kota tersebut. Gitu ya. Nah, maka Jakarta 473 macam, sementara Sintang untuk sebagai perbandingan itu hanya 248 komoditas. Nah, sebelum survei harga konsumen, itu BPS melakukan apa yang disebut dengan survei biaya hidup. SHK lebih rutin, SBH tadi berkaitan dengan tahun dasar. Jadi agak beberapa tahun sekali dilakukan. Nah, ketika tahun dasar 2018 itu patokannya survei biaya hidup tahun 2018. Nah, survei ini termasuk survei yang besar di 90 kota dengan sampel sebanyak 141.600 rumah tangga. Bisa kebayang ya? Jadi cukup valid lah data BPS. Nah, dalam hal tadi bulanannya, setiap macam barang tadi, setiap kota kan lain-lain. Ada yang 300 berapa, ada yang 400, ada yang... Nah, itu setiap jenis barang, itu umumnya diwakili 1 sampai dengan 3 merek. Kalau dia bermerek ya, kalau dia berjenis 1 sampai dengan 3 jenis kelasnya. Jadi, ya saya boleh mengatakan lah, bahwa sejauh yang saya pelajari dari cara-cara BPS ini, termasuk inflasi ini termasuk yang dihitung dengan cukup cermat ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya gambarkan perubahan-perubahannya. Kita sudah, BPS sudah beberapa kali merubah, tepatnya memperbaiki metode sesuai perkembangan internasional juga. Jadi waktu kita menghitung di tahun 63, itu masih pakai tahun dasar 53. Yang disurvei cuma Jakarta, 19 komoditas, dan seterusnya ya. Jadi memang wajar lah di masa-masa pasca reformasi, itu lebih banyak komoditasnya. Nah, lalu 2018 sudah 90 kota, 835 komoditas tadi. Nah, sedangkan yang saya sebut kelompok ini, pengelompokan jutaan barang menjadi 11 kelompok. Dulu hanya 7 kelompok. Nanti di kajian berikut kita akan sampaikan kelompok itu apa. Nah, yang terkini 2022, SBH-nya 2022, tahun dasarnya 2022 di 150 kota. Komoditasnya masih sama.